Saya mendapat sebuah video, kita berdasarkan video ini saja. Ternyata kejadian yang di Gaza itu memang biadab kawan, sangat luar biasa ya. Kalau mereka bicara, ya kami tidak mengapakan ini dan itu. Kita lihat dulu ini, tapi dari videonya Permadi Arya. Ini yang saya nggak tahu kejadiannya begini atau tidak, tapi inilah yang terjadi, kita lihat dulu. Dan Gaza saat ini. Yang sedang terjadi adalah pembunuhan wanita, manula, dan anak-anak Yahudi secara sadis dan kejam. Yang terjadi adalah anggota Hamas dari Gaza menyeberang perbatasan masuk ke wilayah Israel. Lalu mereka menembaki mobil-mobil yang lewat, membunuhi secara acak siapa saja yang ada di situ. Lalu mereka dari pintu ke pintu masuk ke rumah, membunuhi siapa saja yang ada di dalam rumah. Mereka membunuh perempuan, lalu arak mayatnya keliling kota seperti binatang. Mereka membunuh manula dimanapun mereka temukan. Mereka membunuh anak-anak Yahudi dengan menyiksa dulu sebelumnya. Mereka menculik perempuan-perempuan untuk dibawa ke Gaza yang sekarang tidak jelas nasibnya. Mereka menculik manula yang juga dibawa ke Gaza yang juga sekarang tidak jelas nasibnya. Dan ada orang yang saking rasis ke bangsa Yahudi, anggap pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak ini sebagai perjuangan kemerdekaan. Woi, tolol! Perjuang kemerdekaan Indonesia dulu tidak pernah bantai wanita, manula, dan anak-anak Belanda. Yang terjadi di Israel Gaza murni terorisme, pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak Yahudi. Dan cuma orang-orang tolol yang anggap pembantaian biadab sebagai perjuangan kemerdekaan. Ya, itulah pendapat dari Permadi Arya ya. Dia menceritakan bahwa mereka melintas jalur Gaza terus masuk ke rumah-rumah kawan. Dari pintu ke pintu terus di jalan siapapun yang lewat ditembaki. Jadi membabi buta, tidak perlu kenal ini entah siapa, gas terus. Masuk dari pintu ke pintu ditembaki juga, tidak peduli entah siapa di dalamnya. Anak-anak, manula, perempuan. Tapi anehnya di Indonesia running tag itu lihat kawan ya. Korban di pihak Israel 700. Tidak dibilang yang 700 ini apa. Hanya 700. Tapi korban di pihak Palestina, anak-anak dibuat 78 anak-anak. Dijabarkan anak-anak berapa, perempuan berapa. Kan lucu kawan. Ya, ini namanya keberpihakan yang goblok. Ya, makanya kita tidak pernah maju-maju karena kita memberitakan sesuatu tidak pernah tulus, tidak pernah sesuai objektif. Ya, maka ada si kumis, aku tahu yang dibilang Permadi Arya ini si kumis yang bilang, goblok katanya. Itu udah aksi teros kok dibilang berjuang kemerdekaan. Kemarin sempat itu kubukakan sedikit si kumis ya. Charlie Chaplin kata orang kan. Saya nggak tahu lah. Jadi memang goblok kawan. Makanya aku bilang profesor dokter pun di sini. Kalau mengenai hal-hal seperti ini bisa menjadi goblok kawan. Karena ada keberpihakan ya. Tidak objektif lagi tapi subjektif. Subjektif ya. Jadi ini sangat-sangat lucu dan sangat-sangat menggelikan. Ya kawan-kawan ya. Dan yang saya lihat sekarang ini lagi kawan-kawan. Mereka seakan bersenang. Wah kayak udah menang sekali. Saya lihat berita-berita di apa itu kan di YouTube itu. Dari Tribun ini lucu-lucu beritanya. Saya pikir sebentar lagi kalian akan dibombardir. Terus menangis. Terus bilang kalian wah anak-anak dibunuhi. Oh bapak-bapak dibunuhi. Nenek-nenek dibunuhi katanya. Padahal fakta di lapangan mereka yang duluan membunuh bapak-bapak, anak-anak, nenek-nenek. Katanya tadi diseret-seret, ngeri biadab kawannya. Saya baru tahu itu, tadinya saya nggak tahu. Yang saya lihat mereka dari udara, sesudah itu ada yang melintas perbatasan, bawa mobil pickup, udah itu main tembak-tembak aja, gitu ya. Berarti dekat sekali ya kawannya. Nah, sekarang oleh ulah sekelompok orang-orang ini, kawan yang sangat biadab ini, sekarang yang lain yang tak berdosa di Gaza, mau tak mau harus terlibat. Inilah kejamnya perang, kayak lagunya Iwan Fals. Karena kejamnya perang. Memang kejam perang itu kawan. Ya, tidak ada istilah. Makanya si Permadi Arya bilang waktu kemerdekaan Indonesia dulu kita orang Indonesia tidak ada membunuhi orang nenek-nenek Belanda, anak-anak Belanda, ya karena orang itu kan di negeri Belanda. Kalau Belanda itu misalnya seperti antara Pekanbaru dan Padang bisa jadi juga hal itu terjadi ya. Kita nggak tahu, tapi enggak lah. Orang Indonesia punya budaya.
Ini harus kalian pahami budaya Arab, budaya Palestina dengan budaya Indonesia. Budaya Indonesia tanpa dipengaruhi agama itu lebih mulia. Karena apa? Budaya nenek moyang kita dari dulu sampai hari ini mengajarkan cinta kasih, mengajarkan tempo siliro. Tapi setelah datang orang-orang impor itu, barang-barang impor itu, maka budaya ini lambat laun dikikis. Ya. Sehingga tidak ada lagi toleransi, tidak ada tempo siliro, yang ada aku. Kalau belum sampai waktuku, ku mau tak seorang pun merayu, tak juga kau, katanya. Tidaklah, akunya menonjol. Aku, kami. Ini yang berbahaya, kawan. Jadi kalau menurut Permadi Arya itu begitu kan sadis tuh masuk ke rumah kayak kita lah. Kita nggak tahu apa-apa, kawan. Lagi makan lah kita masuk ke rumah kita terus dibedil kita. Kan ngeri, kawan, ya. Tapi ada juga satu video kulihat milisi itu malah menunjukkan anak-anak dia tidak bunuh ketika di syuting video. Begitu video dimatikan kan ditembaki, kita nggak tahu. Ini namanya parlecem. Orang ini kan pintar, kawan. Agar diperhatikan dunia merasa selalu tersakiti. Sedangkan mereka sudah membunuh 700 orang Israel. Masih merasa tersakiti sampai hari ini, kawan. Padahal oke lah untuk babak pertama ini pasukan, kan mereka selalu dibawa bawa nama Tuhan, ya. Pasukan Tuhan mereka dan Tuhan mereka menang, kawan. Harus kita akui. Cuman caranya licik, ya kan? Tidak ada pemberitahuan dan tidak ada hadap-hadapan, langsung main masuk gitu ya, tembaki rakyat sipil. Tidaklah tentara sama tentara. Tapi percayalah, ini ibarat sepak bola, kawan, kedudukan 1-0. Enggak berapa lama kan dibalikkan lagi kedudukan ini, kawan. Yang tadi satunya 0, nanti 10-0 ini, 10-1 lah ya. Nah, untuk itulah, kawan-kawan, saya juga ada mendapatkan video lain. Ternyata kejadian itu memang di perbatasan, tidak berani mereka merangsek ke dalam kota. Ah, ini. Saya Henny Kristianus, saat ini sedang berada di Israel. Kemarin hari terakhir kami touring bersama dengan 231 jemaat di Yerusalem. Day 3, thank God, udah hari terakhir sebelum perang terjadi di Yerusalem. Luar biasa perlindungan Tuhan, rudal-rudal yang ditembakkan oleh Haman di udara, tepat di atas langit, dan kami bisa lihat dengan mata kepala kami, dan semuanya berhasil ditangkis dan diledakkan di udara oleh militer Israel. Thank God, Tuhan luar biasa melindungi kami, meluputkan kami dari bahaya. Bahkan semalam kami tidur dengan nyenyak, dan pagi-pagi tadi kami sudah meninggalkan Yerusalem menuju Tiberias. Doakan kami supaya kami selamat dan Israel juga aman, perang boleh berhenti dan Tuhan boleh dimuliakan. Amen. Stay safe everyone in Israel. God bless you. God bless. Kami touring bersama dengan Kalian lihat itu baik-baik, kawan. Ya. Kalau rudal yang ditembakkan rontok, kawan. Tapi yang nggak bisa rontok mereka yang masuk merangsek ke dalam itu. Nah, di sini memang ada kelemahan daripada intelijennya, katanya kan. Ya wajar saja, mereka lagi bergembira. Sedang ada festival. Di festival itu tembaki semua, kawan. Ya. Dan sibuk tadi kan orang Indonesia. Dia bilang mereka tidur nyenyak karena di kota. Setelah kejadian itu tentu ini di pertahanan ditingkatkan, ya. Dan mereka tidak berani lagi merangsek masuk. Mungkin hit and run, lari lagi keluar. Tapi akibat ulah orang ini, kawan, oke 700 kata Netanyahu. Tunggu kau habis ini, ribuan ku buat menderita kalian, katanya. Kan jadi ngeri, kawannya. Tapi cobalah selama ini hanya ditembakkan roket meledak di udara, ya. Mereka santai-santai aja ketawa. Tapi begitu banyak korban ini, aduh. Ya. Siapa yang mau begitu, kawan? Pasti tidak mau. Ya. Dan tadi ada kulihat berita juga, pimpinan Hamas itu salah satunya sudah koid, kawan. Ya. Ini sudah banyak. Malam hari ini yang bahaya, ya. Kalau sampai dia mulai terjadi penyerangan malam-malam hari, kawan. Aduh. Mau lari kemana, kasihan, ya. Jasad ini. Ada juga berita begini, kawan.
Memang tidak enak kita bicara perang ini. Tapi apa boleh buat lah. Gara-gara egonya segelintir orang ya begitu. Datanglah kita, sok-sokan. Wow, kita mengutuk-ngutuk Israel. Sementara di Papua aja kita belum beres. Di depan mata kita. Kan lawak kawan. Tapi ya sudahlah. Ini. Saya dapat dari Tribun. Jasad ditemukan di reruntuhan rumah. Pimpinan Hamas Ayman Younis tewas karena serangan Israel. Ya, setidak-tidaknya kedudukan satu sama. Karena katanya Jenderal Bintang 2 Israel juga ada tewas. Ini pimpinan Hamas juga tewas juga ya. Ini tewas dan mayat ditemukan di reruntuhan ini yang. Nah, apa perbedaannya bangsa Israel dengan bangsa Hamas ini? Israel kalau dia berperang memang tentaranya yang diandalkannya. Kalau orang ini kan berlindung di masyarakat. Mereka buat kantor-kantornya di kantong-kantong masyarakat. Jadi kalau ada apa-apa dikutuk teruslah Israel. Tapi Israel kan udah kebal. Masuk kiri, keluar kanan. Mereka tinggal bilang loh, mereka yang bersembunyi di situ. Kan gitu selama ini yang kita dengarkan. Anak-anak dijadikan tameng. Ya. Sementara Israel ini diselamatkan rakyatnya ini. Yang disuruh berperang tentara. Kalau Palestina lain. Itu dijadikan tameng. Mereka bersembunyi di rumah-rumah penduduk. Jadi kalau kena rudal ya kena juga penduduknya. Kasihan kawan. Tapi kita bisa apa? Kita nasihati pun orang itu keras kepala karena mereka surga sudah menanti. Ya masuk surga semua orang itu kawan. Kan lawak. Ya. Jadi kawan-kawan. Hari ini mungkin malaikat sedang rembukan. Tuhan mereka, malaikat mereka rembukan. Tuhan Yahudi, malaikat Yahudi sedang rembukan. Bagaimana menghadapi perang esok hari? Atau malam hari ini masih perang? Kan begitu ya? Taktik strategi mereka pertama menang. Gol Yahudi, Israel. Di bawah komando laskar Tuhan mereka masuk, bombardir, menang. 1-0 kedudukan. Sekarang mereka serangan balik. Hampir satu sama. Kita tunggu nanti. Satu sama sudah terjadi antar jenderalnya. Antar korbannya belum. Nah ini kawan. Nanti akhirnya menangis. Minta gencatan senjata. Mana mau Israel gencatan senjata. Orang baru kalian bunuhi rakyatnya. Ya. Dan si ibu itu tadi bilang aman kok mereka. Oke, ini saya